Akhirnya bro, episode terakhir dari serial Amazing Digital Circus akhirnya sudah rilis di YouTube. Dan maka dari itu, gue akhirnya bisa membahas soal isi cerita dari episode kali ini. Nah, jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, episode ini dibuka dengan sebuah intro yang cukup mirip seperti yang kita lihat di episode pertama, tetapi intro kali ini mengalami banyak perubahan, mulai dari ketidakhadiran Kane hingga semua karakter yang diperkenalkan itu terlihat mengalami kebingungan dan bukan seperti sedang memperkenalkan diri mereka masing-masing. Ya, bisa dibilang mereka melakukan hal yang sama persis seperti Gravity Falls, di mana ketika cerita sudah mencapai klimaks, intro dari animasi ini seketika berubah untuk menyesuaikan kondisi cerita dari animasi tersebut. Setelah itu, adegan pun berpindah dan menampilkan geng sirkus kita yang sedang sangat kebingungan setelah Kinger secara tidak sengaja menghapus Kane dari dunia itu. Ketika Jack sedang meluapkan emosinya, Kinger akhirnya memberikan sebuah klarifikasi kalau mereka semua ini sebenarnya tidaklah nyata. Kinger menjelaskan bahwa mereka semua ini hanyalah sebuah file digital yang tersimpan di dalam database-nya Kane. Ini semua bisa terjadi karena temannya Kinger yaitu Scratch itu sempat membuat sebuah mesin atau program pemindahan otak yang memungkinkan program tersebut untuk menyalin isi pikiran seorang manusia. Nah, alasan kenapa ia membuat mesin tersebut itu sudah dibocorkan pada episode kemarin, di mana itu semua disebabkan karena Scratch telah terkena tumor otak dan sepertinya ia ingin mencoba untuk menyalin isi pikirannya ke dalam dunia digital ini agar dirinya bisa tetap hidup. Pada awalnya, Kinger mengira kalau program tersebut tidaklah berhasil, tapi dengan keberadaan mereka saat ini, program itu ternyata telah berjalan dengan lancar. Satu hal yang tidak begitu dijelaskan secara pasti mengenai kejadian ini adalah siapakah yang membuat semua ini bisa terjadi. Apakah Scratch yang awalnya mengaktifkan program tersebut dan membuat dunia digital berserta dengan Kane, atau program itu awalnya dianggap gagal dan mulai ditinggalkan, tapi Kane tidak ingin membiarkan itu terjadi dan ia langsung mengambil semua file individu yang ada untuk bisa menghidupkan mereka semua dan menciptakan dunia digital sirkus. Nah, mau yang manapun pilihannya, keduanya sama-sama tidak begitu menjelaskan satu pertanyaan besar dari keseluruhan animasi ini, yaitu bagaimana bisa Pomni dan yang lainnya itu bisa masuk ke dunia digital sirkus ini. Kalau soal Kinger, istrinya dan juga Scratch, ini semua sebenarnya masih bisa terjawab karena Kinger dan juga Scratch itu merupakan rekan kerja. Nah, tapi bagaimana dengan Pomni dan yang lainnya? Mereka semua ini sepertinya merupakan orang biasa yang tidak mungkin memiliki koneksi dengan Kinger dan juga Scratch. Bahkan pada bagian akhir dari animasi ini, kita akan diperlihatkan bahwa mereka semua sedang berkumpul di sebuah halte bis dan tidak ada satupun dari mereka yang saling mengenal antara satu sama lain. Jadi ya, untuk pertanyaan yang satu ini, kita semua hanya bisa memberikan spekulasi saja. Nah, setelah pengungkapan itu, mereka semua pun menjadi putus asa dan Ragatha memberikan sebuah pernyataan yang cukup gila di mana ia telah menduga hal itu sejak pertama kali tiba di sana. Ketika semuanya sudah putus asa, Kinger mencoba untuk memperbaiki dunia tersebut dengan kekuatannya, lalu Pomni mencoba untuk melakukan hal yang sama, namun dirinya sempat merasa tidak mampu. Untungnya, Kinger berhasil membangkitkan semangatnya dan keduanya mulai mencoba untuk memperbaiki segala kerusakan yang ada. Melihat semangat dari keduanya, Ragatha, Zubel, dan juga Gengle akhirnya ikut serta dalam membangun dunia baru mereka. Momen ini digambarkan lewat sebuah adegan montage yang menurut gue pribadi itu terasa kurang memuaskan dan juga emosional. Memang secara teknis mereka semua telah membangun ikatan yang kuat sejak episode-episode sebelumnya, tapi buat gue pribadi, momen yang terjadi pada episode ini terbilang sangat masif dan juga gila, dan maka dari itu seharusnya mereka bisa membuat adegan pembangunan ini berjalan dengan lebih lambat. Nah, di saat semuanya sudah mulai berdamai dengan keadaan, Jax terlihat masih belum bisa melakukan hal itu dan pada akhirnya ia pun berakhir menjadi abstracted. Buat beberapa orang, adegan ini terkesan sangat janggal dan tidak memuaskan karena perubahan Jax ini terjadi secara off-screen. Nah, tapi mengingat kita sudah sempat mendapatkan adegan yang memperlihatkan Jax yang hampir mengalami abstracted di episode ke-7, jadi ya buat gue pribadi, arahan ini nggak begitu menjadi masalah yang besar. Dengan dirinya yang sudah terabstracted dan Kane telah tiada, kini Jax mulai berkeliaran secara tidak terkendali dan membuat grup sirkus ini tidak mampu melanjutkan aktivitas mereka. Pada momen ini, Ragatha akhirnya mengungkapkan semuanya kepada Pomni mengenai hubungannya dengan Jax dan juga sedikit masa lalunya dengan Ribbit. Ia merasa gagal karena tidak bisa meyakinkan Jax untuk bisa mempercayainya dan mau membuka dirinya kepadanya. Penyesalan itu akhirnya diredam oleh Pomni yang menyatakan bahwa Ragatha merupakan teman pertama yang ia miliki, yang mana momen itu menjadi resolusi sebenarnya dari hubungan antara Pomni dan juga Ragatha.
Setelah momen mengharukan itu, keduanya pun berpisah, di mana Ragatha akan mencoba untuk membangkitkan semangat dari anggota sirkus yang lain, sementara Pomni akan mencoba untuk berkonfrontasi dengan Jax. Ketika keduanya sudah dipertemukan dalam sebuah lorong panjang, Pomni segera mematikan seluruh lampu yang ada di sana agar Jax bisa menjadi lebih tenang. Cara ini ia pelajari dari ceritanya Kinger ketika istrinya telah terabstrakted, dirinya tidak menggila karena sedang ada di dalam kegelapan. Setelah itu, Pomni pun akhirnya berhasil masuk ke dalam isi pikirannya Jax dan ia langsung disambut dengan berbagai macam pintu. Pintu itu akan mengantarkannya ke berbagai versi Jax yang memiliki kepribadian yang berbeda-beda berdasarkan kematian dari setiap karakter tertentu. Pada pintu yang pertama, kita bisa melihat kalau Ragatha telah terabstrakted dan Jax kini menjadi sosok yang dingin tanpa emosi. Lalu yang kedua adalah ketika Zubel telah terabstrakted, ia menjadi sosok yang suka menggoda Gengel dan sekaligus mengolok-olok masalah gender yang juga merupakan permasalahan yang dimiliki oleh Zubel. Yang ketiga adalah ketika Gengel terabstrakted, ia menjadi sosok yang sangat konyol dan suka membuli Zubel dengan gaya ala Looney Tunes. Nah, di pintu yang terakhir, Pomni akhirnya melihat salah satu kepribadian Jax yang paling berbeda dari yang lain, yaitu Jax versi inferior. Sosok yang satu ini diperlihatkan sedang bermain piano dan seperti sedang dirundung oleh kepribadian yang lain. Setelah Pomni berhasil membuat semua kepribadian jahat itu pergi, ia pun diberikan sebuah kunci oleh Jax inferior agar Pomni bisa masuk ke dalam pintu berikutnya yang merupakan isi dari masa lalunya Jax. Adegan flashback ini dimulai dari POV-nya Jax ketika pertama kali tiba di dunia digital tersebut. Pada saat itu, Jax menunjukkan sifat yang sepertinya dilakukan oleh hampir semua orang yang tiba di sana, yaitu perasaan panik, ketakutan, dan sekaligus kebingungan. Setibanya di sana, Jax mendapatkan bantuan dan support yang paling dekat dari dua sosok, yaitu Ribbit dan juga Kaufmo. Ketiganya terus nongkrong bersama hingga akhirnya menjadi trio yang sangat solid. Nah, tapi dari mereka bertiga, Jax dan juga Ribbit bisa dibilang memiliki hubungan yang jauh lebih dekat dan juga spesial. Keduanya seperti cukup sering dalam menjadi pasangan dalam beberapa petualangan dan kita bisa melihat adanya dorongan rasa suka antara mereka berdua. Nah, tapi sayangnya hubungan ini akan segera kandas dengan sangat tragis dan juga menyedihkan. Momen ini terjadi ketika keduanya sedang berduaan di kamarnya Ribbit, di mana Ribbit mencoba untuk membuka dirinya kepada Jax dengan menceritakan penyesalan terbesar di dalam hidupnya. Ribbit menjelaskan kalau orang tuanya merupakan seorang Mormon, tetapi Ribbit tidak menganut keyakinan itu sama sekali. Konflik ini pun berujung dengan dirinya yang melarikan diri dari rumah, walaupun Ribbitnya sendiri merasa menyesal atas tindakan tersebut. Setelah cerita itu, Jax sempat ragu untuk membuka diri, tapi pada akhirnya ia pun menceritakan soal masa lalunya. Jadi ternyata Jax merupakan seorang anak broken home, di mana kedua orang tuanya telah bercerai sejak ia duduk di bangku SMA. Ayahnya memang selalu ada ketika masih kecil, namun ia tidak pernah memandang putranya sebagai sosok yang layak untuk dibanggakan. Setelah perceraian itu, Jax kini hidup berduaan bersama dengan ibunya, yang mana kehidupan mereka ini tidak jauh lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Sifat ibunya tiba-tiba berubah secara drastis, di mana ia suka merendahkan Jax dan sekaligus melakukan gaslighting kepadanya. Puncak dari semua ini terjadi pada suatu hari ketika Jax mencoba untuk mengeluarkan segala hal yang ia rasakan ketika hidup bersama dengan ibunya. Terjadilah sebuah konflik besar, di mana ibunya terus kali memaki dan merendahkan Jax dalam waktu yang cukup lama. Setelah semua cacian itu, ibunya seketika langsung memeluk putranya, yang mana tindakannya itu membuat Jax sangat kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa. Secara spontan, ia langsung mendorong ibunya hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri. Gak begitu jelas apakah ibunya telah tiada atau hanya pingsan, namun melihat kondisi dari karakter aslinya di dunia nyata, kemungkinan besar ibunya hanya pingsan saja. Pasca kejadian itu, Jax langsung melarikan diri dari rumahnya, yang membuat nasibnya saat ini hampir mirip seperti Ribbit, yaitu sama-sama melarikan diri dan meninggalkan rumah orang tua mereka. Setelah menceritakan itu semua, Jax sempat merasa malu, namun Ribbit mencoba untuk meyakinkannya bahwa ia merupakan sosok yang bisa dipercaya. Keduanya terlihat seperti akan menjadi semakin dekat, hingga Kaufmo tiba-tiba mengetuk pintu kamar yang membuat Jax dengan spontan langsung mencoba untuk melupakan segala kejadian yang terjadi pada momen tersebut. Sejak saat itu, Jax terus mencoba untuk menghindari Ribbit hingga terus membuatnya merasa bersalah dan seperti orang asing. Titik puncak dari semua ini adalah ketika keduanya sedang berada di sebuah area bersalju, di mana Ribbit terus mencoba untuk meminta maaf dan ingin agar mereka bisa berteman kembali, namun Jax terus kali menolaknya, hingga bahkan ia juga mencoba untuk menggaslighting Ribbit dengan dalih kalau ia sengaja membuat Jax mau membuka diri agar ia bisa memanfaatkannya.
Konflik besar ini tentu telah di-foreshadow sejak episode ke-7 kemarin, yaitu ketika Jax melihat sebuah bola mainan salju di ruang kantornya Kane. Setelah kejadian itu, Ribbit pun masuk ke dalam fase depresi dan putus asa, hingga akhirnya ia pun mengalami abstracted. Melihat kejadian itu, Kaufman mencoba untuk menjadi sosok yang bisa dipercayai oleh Jax, tapi sayangnya Jax malah mengabaikan bantuan tersebut. Ia mulai berubah dirinya menjadi sosok yang semakin brengsek dan merendahkan semua member yang ada di sana. Bahkan pada saat Gangle pertama kali tiba di sana, Jax merupakan orang yang memberikan nama tersebut kepadanya karena ia merasa kalau nama itu terdengar sangat lucu dalam konotasi yang menghina. Semua tindakannya ini pun akhirnya membuat Kaufman mengalami abstracted seperti yang kita lihat di episode pertama. Nah, hal yang cukup menarik dari kejadian tersebut adalah kita sempat ditunjukkan bahwa Kaufman mencoba untuk memberitahu Jax bahwa ia telah menemukan jalan keluar, tetapi Jax malah mengabaikan temuan tersebut dan cenderung membulinya. Tidak dijelaskan secara pasti apa yang dimaksud jalan keluar oleh Kaufman di sini, namun gue merasa kalau proses abstracted itu merupakan jalan keluar yang dianggap olehnya. Selain itu, hal menarik lain dari momen ini adalah terdapat sebuah POV yang menunjukkan bahwa Jax sebenarnya merasa bersalah ketika Kaufman mengalami abstracted, tetapi ia berhasil menutupi ekspresi tersebut dengan sangat baik pada momen itu. Setelah melihat itu semua, Pomni akhirnya berhadapan langsung dengan sosok Jax yang sebenarnya yang kini telah tenggelam di dalam kegelapan. Di momen inilah, Jax akhirnya mengakui bahwa alasan kenapa ia melakukan semua tindakan buruk tersebut itu dikarenakan dirinya merasa kalau ia sudah tidak layak untuk diselamatkan. Itulah kenapa ia terus kali merendahkan orang-orang di sekitarnya dan tidak pernah mau menunjukkan sisi lain dari dirinya. Nah, tapi tanpa ia sadari, ia telah menunjukkan hal tersebut kepada Pomni, dan dikarenakan hal itulah, Pomni akhirnya terus terdorong untuk menyelamatkannya. Pomni pun berhasil memeluk Jax sama seperti yang dilakukan oleh ibunya dulu, dan hal ini pun membuat tubuh abstractednya Jax menjadi tidak terkendali. Untungnya Pomni berhasil diselamatkan oleh anggota sirkus yang lain, walaupun tindakannya telah ia lakukan sebelumnya, itu membuat tubuh fisiknya mengalami kerusakan. Pasca kejadian itu, mereka pun kembali memperbaiki dunia digital sambil membuat tempat khusus bagi Jax. Pada momen ini, ada satu adegan yang mungkin buat beberapa orang itu terasa sangat membingungkan dan juga aneh, yaitu Gangle yang tiba-tiba menangisi Jax. Ini jelas sangatlah janggal karena seperti yang kita tahu, di sepanjang cerita, Jax tidak pernah menunjukkan rasa simpati ataupun melakukan tindakan baik kepada Gangle. Walaupun demikian, momen ini sebenarnya merupakan bagian dari pengembangan karakter Gangle yang sempat mempertanyakan apakah mereka masih bisa dikatakan sebagai manusia atau tidak. Nah, dengan dirinya yang masih bisa menangisi orang yang bahkan telah menyakitinya, hal itu jelas merupakan bagian dari pengembangan tersebut. Secara logika dan realistis, ini memang masuk akal, tapi secara naratif, ini jelas sangatlah bermasalah. Nah, di saat semuanya sudah selesai dan sedang beristirahat, tiba-tiba kita semua dikejutkan dengan kehadiran sosok Kane. Yes, AI yang satu ini ternyata masih hidup. Nah, bagaimana ini semua bisa terjadi? Well, sayangnya mereka tidak pernah memberikan klarifikasi ataupun petunjuk yang jelas mengenai penyebab dari kejadian ini. Tapi apabila kita mencoba untuk mengkaitkannya dengan dunia kita, maka apa yang terjadi kepada Kane itu seperti kita sedang menghapus sebuah file dari device teknologi kita. Filenya memang telah terhapus dari sistem UI, tetapi sebagian datanya itu masih tersimpan di dalam device tersebut. Setelah terbangun di dalam Void, Kane akhirnya menyadari semua kesalahan yang telah ia perbuat, mulai dari menyatu dengan saudaranya hingga membuat para member sirkus terjebak di dunia tersebut tanpa keinginan mereka. Di tengah keputusasanya, Kane tiba-tiba melihat sebuah pintu dari kejauhan. Ia pun berusaha keras untuk menggapai pintu tersebut yang ternyata mengantarkannya ke sebuah file yang berisikan data-data dari semua anggota member sirkus. Ia pun membuka semua data itu dan melihat kalau mereka semua sebenarnya telah memiliki kehidupan yang lebih baik, namun Kane malah menciptakan versi alternatif dari mereka yang justru harus mengalami kehidupan yang cukup sengsara. Setelah menyadari itu semua, ia pun melepaskan AI biru yang telah ia konsumsi yang membuat kekuatannya kini menjadi semakin lemah dan ia pun segera kembali ke dunia digital sirkus. Sempat merasa ragu, Kane akhirnya memberanikan diri untuk menunjukkan batang hidungnya di depan Pomni dan yang lainnya. Ia meminta maaf atas semua hal buruk yang telah ia lakukan dan ia menawarkan bantuan kepada mereka untuk bisa merubah tempat ini menjadi lebih baik dan sesuai dengan keinginan mereka. Sebelum mereka bisa memberikan jawaban yang pasti, Kane ingin memberikan sebuah presentasi mengenai kondisi dari jati diri mereka di dunia nyata. Lewat adegan inilah, kita pun akhirnya diperlihatkan dengan nama sebenarnya dari para member anggota sirkus dan sekaligus kehidupan nyata mereka. Yang pertama ada Pomni yang memiliki nama asli Abigail Brooke, di mana ia sekarang menjadi semacam konten kreator yang telah memiliki beberapa teman baru. Berikutnya ada Ragata yang memiliki nama asli Susie J. Ackerman, di mana ia diceritakan sebagai saudara jauh dari Mikasa dan Levi Ackerman yang merupakan salah satu penyintas dari peristiwa Rumbling. What? Bro, what are you talking about, man?
Enggak, gue cuma bercanda doang itu. Ya sebenarnya diceritakan telah meninggalkan kampung halamannya dan sekaligus memutuskan hubungannya dengan ibunya serta berhasil membangun karir yang baik. Lalu ada Gangle yang memiliki nama asli Zoe Raghavan, di mana ia diceritakan pernah bekerja di restoran cepat saji, tapi seperti yang kita tahu, pekerjaannya di sana membuatnya menjadi kelelahan dan akhirnya ia pun mengalami kecelakaan seperti yang tergambarkan pada episode keempat. Untungnya ia berhasil recovery dan berhasil mendapatkan pekerjaan sebagai seorang desainer di sebuah agensi kecil, serta ia juga suka membuat sebuah komik online yang ia upload di sosial medianya. Berikutnya ada Zubel yang memiliki nama asli Roy Versailles. Ia hanya diceritakan telah berpindah-pindah pekerjaan dan akhirnya membangun sebuah bisnis bar yang berjalan dengan cukup baik. Lalu ada Kinger yang memiliki nama asli Grand Bass yang diceritakan sebagai seorang ayah dari 2 orang putri dan sekaligus seorang suami yang sangat baik bagi istrinya yang bernama Destiny, serta ia juga masih bekerja di perusahaan industri teknologi. Dan yang terakhir, the one and only bocah emo kesayangan fandom dari animasi ini, yaitu Jax yang memiliki nama asli Leroy Mateo. Setelah berkonflik dengan ibunya, ia sempat menggelandang selama beberapa bulan hingga akhirnya ia pun tinggal bersama dengan teman dekatnya. Ia pun akhirnya bekerja sebagai seorang kurir paket dan mampu membayar sewa tempat tinggalnya. Nah, hal yang sangat gokil dari cerita Jax ini adalah ia ternyata suka nongkrong di bar miliknya Zubel bersama dengan teman-temannya. Melihat kalau Jax tidak mengalami masalah hukum, bisa dipastikan kalau ibunya ini berhasil selamat. Setelah melihat itu semua, mereka pun akhirnya menerima tawarannya Kane untuk memulai hidup yang baru dengan menerima jati diri mereka di dunia ini. Kita pun diperlihatkan dengan adegan montage yang menampilkan seluruh anggota sirkus kini mulai membangun dunia yang sesuai dan nyaman bagi mereka. Episode ini pun ditutup dengan Pomni yang melambaikan tangannya kepada para penonton yang menandakan kalau cerita mereka telah berakhir. Sebenarnya ada beberapa adegan menarik di bagian post credit dari episode ini, mulai dari montage tambahan yang menampilkan petualangan dari member sirkus bersama dengan Kane yang terlihat jauh lebih menyenangkan, dan juga ada sebuah adegan yang menampilkan para karakter manusia dari member sirkus sedang berkumpul di sebuah halte untuk menunggu bis datang, dan kita bisa melihat kalau mereka semua ini tidak saling mengenal satu sama lain, walaupun dalam dunia alternatif mereka semua hidup layaknya sebuah keluarga. Nah, jadi begitulah seluruh cerita dari episode terakhir serial Amazing Digital Circus. Nah, lalu apakah ini merupakan sebuah konklusi yang bagus dan memuaskan? Jujur, apabila kita menonton episode ini tanpa mencoba untuk menelaah lebih dalam soal setiap detail dan juga ceritanya, ini sebenarnya merupakan sebuah penutup cerita yang memuaskan dan bahkan terkesan sangat bagus. Nah, tapi kalau kita membedahnya lebih dalam, ada cukup banyak masalah dan juga isu yang dimiliki oleh episode ini. Salah satu yang harus gue akui adalah episode ini terlalu berfokus kepada karakter Jax. Bisa dibilang, cerita dari karakternya ini mengambil lebih dari setengah porsi cerita dari episode ini. Hal ini sebenarnya nggak menjadi masalah kalau andaikan karakternya ini dibuat dengan lebih baik. Masalah terbesar dari karakter Jax ini adalah ia bukanlah tipikal seorang karakter brengsek yang bagus. Latar belakangnya mungkin masih bisa diterima oleh banyak orang dan bisa dimengerti kenapa ia bisa menjadi demikian, tapi hal ini tidaklah cukup untuk bisa membuatnya layak mendapatkan perlakuan yang ada di episode ini. Untuk penjelasan yang lebih dalamnya, gue sudah berencana untuk membuatkan video terpisah soal karakter yang satu ini, dan sepertinya bakal ada 2 video khusus yang membahas soal karakter yang satu ini. Selain itu, masalah lain yang dimiliki oleh episode ini adalah mereka meninggalkan banyak sekali pertanyaan dan sekaligus mengabai berbagai macam potensi cerita yang bisa mereka sampaikan. Mulai dari bagaimana sistem dunia digital ini bisa dibuat, hingga bagaimana mereka semua bisa masuk ke dalam sana, itu tidak dijelaskan sama sekali di episode ini. Tapi ya, walaupun begitu, gue pribadi masih bisa sedikit merasakan adanya kesan emosional dari episode ini, walaupun harus diselingi oleh berbagai macam masalah yang mereka miliki. Overall, endingnya lumayan oke, dan sebenarnya bisa menjadi lebih baik lagi. So, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai episode ini di kolom komentar di bawah. Apakah kalian suka atau tidak? Tulis pendapat kalian.